Tuhan hanya dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang menyebut Tuhan hanya kelompok tertentu saja itu yang mau menerima, yang dia terima. Tuhan itu kan halu, cipta manusia, yang menciptakan Tuhan manusia. Apa sebutannya bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa, belum melakukan penyelidikan atau pemeriksaan apapun terhadap kehidupan dan kenyataan ini, tetapi sudah berani membuat kesimpulan definitif yang bodoh dan tergesa-gesa bahwa Tuhan tidak ada karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Solo. Nah, ini kita petik. Oke. Salam cerdas selaras para pencari keadilan, para penyelidik kebenaran, para pecinta kedamaian, para pelaku spiritual, khususnya para penyimak pencerahan Hyang Weldo TV, dan para tandapan di mana saja berada di alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi mereka yang sudah siap untuk dihancurkan diri ego dan sistem keyakinan agamanya yang mulai terbentuk mulai dari masa kanak-kanaknya hingga saat ini, demi untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya ke level yang tertinggi, yaitu spiritualitas. Dan perlu diketahui bahwa spiritualitas bukanlah ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Spiritualitas hanyalah jalan kembali ke dalam kemurnian yang sebenarnya. Melalui channel khusus ini, Hyang mengajak bangsa dan umat manusia untuk memahami spiritualitas dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, Hyang membatasi diri untuk membahas dan mengkaji seluruh persoalan kehidupan manusia yang terikat dan terjebak dalam pikirannya dengan segala pemahaman dan keyakinannya yang terbentuk di dalamnya dalam perspektif spiritualitas semata demi kebutuhan formal bangsa akan pengetahuan objektif spiritual yang universal lintas subjektif. Juga demi mengembangkan kecerdasan ruah bineda bangsa dan seluruh umat manusia agar mampu membedakan dan membebaskan kebenaran secara substansial metaontologis dari keterbatasan subjektivitas siapapun. Sehingga satu, mampu membedakan dan mensucikan kembali kebenaran ajaran murni agama yang universal non-dualitas dari keterbatasan pemahaman dan perilaku para penganutnya yang sempit, terbatas, dan dualitas. 2. Mampu membedakan dan mensucikan kebenaran narasi-narasi saintifik yang universal objektif dari keterbatasan subjektivitas pemahaman para saintisnya tentang kenyataan yang sebenarnya. 3. Mampu membedakan dan mensucikan narasi-narasi filsafat yang universal dari keterbatasan subjektivitas pemahaman para filsufnya tentang kenyataan yang sebenarnya. Dan 4, pada akhirnya bangsa ini dan umat manusia harus mampu membedakan dan mensucikan dirinya sendiri yang sebenarnya dari diri egonya yang selalu mengaku sebagai dirinya yang sebenarnya dan dari subjektivitas pemahaman pikirannya yang dualitas dan terbatas. Dan 5, pada saat yang sama, kamu semua harus mampu membedakan dan mensucikan kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas dari keterbatasan dualitas pemahaman dan prasangka pikiranmu sendiri yang terbatas. Sekali-kali, Hyang Weldo TV sebagai pusat pencerahan dan pengembangan diri sejati tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan tertentu apapun, kecuali demi kemerdekaan bangsa secara khusus dan umat manusia secara umum.
dan demi keutuhan bangsa yang disatukan oleh kesadaran spiritual yang sama dan setara. Hyang menempatkan spiritualitas sebagai medium yang bisa mempertemukan semua sistem kebenaran apapun dengan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, baik kebenaran konseptual ajaran murni agama ataupun kebenaran fenomenal pengetahuan saintifik yang silogistik, maupun kebenaran substansial metaontologis spiritualitas. Sudah lama Hyang mencium adanya gelagat yang mencurigakan, munculnya gerakan tersembunyi yang selalu dan sedang memecah belah umat manusia dan bangsa ini melalui isu perbedaan keyakinan dalam beragama, dalam berkebudayaan dan adat istiadat, maupun dalam kepentingan-kepentingan ideologis. Dan pada saat yang sama, mereka menggiring bangsa ini menjauh dari semangat spiritualitas yang berketuhanan menjadi bangsa ateis yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal ajaran murni agama yang sebenarnya. Inilah proses pembodohan spiritualitas yang berdampak buruk pada kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Dan Hyang Weldo akan terus menyuarakan tentang betapa pentingnya kemerdekaan diri bagi siapapun juga. Mencapai moksa dalam arti yang sebenarnya, yaitu mencapai kemerdekaan sejati menjadi diri yang sebenarnya. Menjadi diri tanpa konsep diri, yang bebas dari kungkungan pikiran dan keyakinan yang terbatas dan menyesatkan. Mati dalam pikiran, hidup dalam kenyataan. Mati dalam diri, hidup dalam Tuhan. Hyang Weldo hanya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk mengenali siapa diri yang sebenarnya yang sedang terjajah dan menjadi budak dari pikiran mereka sendiri. Dalam perspektif spiritualitas, dalam kehidupan ini hanya ada dua jenis manusia saja, yaitu manusia merdeka yang disebut Tuan atau Gusti, manusia yang sudah mampu berdaulat atas dirinya sendiri, dan manusia budak atau kawulo, yaitu manusia yang masih terjajah dan menjadi budak pikirannya sendiri. Secerdas apapun pikiranmu, seluas dan sedalam apapun pengetahuan dan pengalamanmu, selama kamu tidak mampu mengendalikan kecerdasanmu, berarti kamu masih menjadi budak. Kehadiran agama hanya sebagai tali kendali bagi orang-orang yang masih diperbudak oleh pikirannya. Itulah fungsinya agama untuk mengikat para budak pikiran. Sedangkan spiritualitas hanya untuk mereka yang ingin hidup kembali dalam kebebasan dari pikiran, merdeka dari keyakinan apapun, hidup tanpa pikiran, anatta atau pitri. Spiritualitas dengan segala metode dan kajiannya seharusnya bisa menjadi jalan tengah yang objektif dan universal di tengah-tengah kerancuan dan perbedaan sistem keyakinan, kepercayaan, ideologi maupun agama yang beraneka ragam. Hyang Weldo TV di samping ingin mengangkat dan menempatkan kembali spiritualitas ke dalam kemurniannya secara substansial dari persoalan-persoalan aksidental yang tidak ada korelasinya dengan spiritualitas itu sendiri. Seperti misalnya klinik, supranatural, perdukunan, adat istiadat, kegiatan budaya. Di sisi lain, karena keuniversalannya yang berpijak pada kenyataan yang sebenarnya yang sama, sehingga spiritualitas dapat dijadikan jalan tengah sebagai langkah edukatif yang dapat meningkatkan kecerdasan dan kesadaran spiritualitas bangsa sebagai upaya untuk menyatukan bangsa, mencapai kejayaan dalam berbangsa dan bernegara. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Dalam kesempatan yang baik kali ini, izinkan Hyang Weldo mengingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap ada konten terbaru. Klik like dan berikan komentarnya agar terjadi diskusi antar netizen di kolom komentar di bawah ini.
Dan dalam kesempatan yang baik ini, Hyang ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para tandapan dan para pecinta Hyang Wedo TV yang selalu mengikuti dan mendukung Hyang Wedo TV, ikut menjaga dan membesarkan channel ini agar bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. Nah, ini kita seperti. Oke. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Dan selamat datang bagi mereka yang bisa datang ke Padepokan malam ini. Oke, pada pertemuan kita malam ini, kita masih asik mengangkat persoalan substansial metaontologis sebagai jalan cerdas rasional untuk membuktikan adanya Tuhan bagi mereka khususnya yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan pemikiran yang logis, sistematik, dan ilmiah, sebagai upaya merasionalisasikan jalur spiritualitas yang substansial non-dualitas agar mudah dipahami. Jadi, pahami seperti itu. Matahari hanya sebagai metafor untuk memahami persoalan-persoalan ontologis akan substansi absolut. Untuk melihat matahari, kita tidak membutuhkan adanya cahaya lain, karena matahari sudah mampu memperkenalkan dirinya melalui cahayanya sendiri. Jadi, kehadiran matahari tidak tergantung pada yang lain. Sedangkan untuk melihat yang lain, kita butuh cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak akan mampu melihat apapun. Sebagaimana bulan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, karena bulan tidak memancarkan cahaya apapun dari dirinya sendiri. Bulan menjadi tampak karena adanya cahaya yang lain, yaitu cahaya matahari. Di samping itu, bulan tidak bisa muncul kecuali dalam gelapnya malam. Jadi cahaya bulan bukan cahaya yang sebenarnya. Terbukti tidak mampu melenyapkan gelapnya malam. Bahkan sebaliknya, untuk menampilkan dirinya, bulan membutuhkan adanya gelap. Tanpa kegelapan, bulan tidak bisa muncul nampak sekalipun ada. Kemunculan cahaya bulan melambangkan adanya cahaya aksidensi yang selalu berubah, sebagaimana perubahan cahaya bulan dari bulan mati tanpa cahaya sama sekali hingga bulan purnama. Jika kita ingin berbicara dan membahas tentang adanya substansi absolut, berarti kita berbicara sesuatu yang benar-benar ada secara substansial metaontologis sebagai kenyataan itu sendiri. Yang adanya berdiri sendiri tidak tergantung pada yang lain. Sebagaimana kenyataan non-dualitas yang kekal abadi meliputi semuanya. Keberadaan matahari yang mampu memperlihatkan dirinya dengan kemampuan cahayanya sendiri tanpa tergantung pada yang lain, keberadaan itulah yang disebut sebagai substansi. Maka cahaya matahari melambangkan cahaya substansi yang kekal abadi. Sedangkan suatu keberadaan yang adanya masih tergantung pada yang lain tidak bisa disebut sebagai substansi. Kalau yang berbicara tentang substansi, berarti berbicara yang benar ada. Maka yang benar-benar ada yang paling total, ya Tuhan. Agama. Nah, oleh karena itu, yang disebut sebagai kenyataan absolut yang sebenarnya, yang kekal abadi, ya Tuhan itu sendiri. Sebagai substansi absolut yang benar-benar ada paling total sempurna keberadaannya, di mana semua substansi-substansi yang lebih rendah tergantung kepadanya. Maka Tuhan adalah substansi absolut yang paling total kesempurnaannya, meliputi semuanya. Begitu pula, yang disebut substansi secara kualitatif ada 4 level substansi. 1. Ada substansi ultra absolut yang sempurna tidak terbatas, seperti substansi kenyataan Tuhan yang sebenarnya. 2. Substansi suprahuman yang absolut dan sempurna tapi terbatas, seperti substansi para malaikat atau para dewa. 3. Substansi human absolut yang kesempurnaannya hanya bisa dicapai melalui proses tertentu, seperti misalnya substansi manusia
dan makhluk yang selevel manusia dalam dimensi kehidupan yang lain. Dan keempat, substansi infrahuman yang belum sempurna karena masih terkurung oleh kegelapan tubuh ragawinya, seperti substansi binatang, pohon, sel, dan makhluk lain yang lebih rendah lagi. Dengan istilah substansi absolut ini lebih universal. Karena istilah Tuhan hanya dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang menyebut Tuhan, ya, istilah Tuhan hanya dipahami oleh orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu saja, seperti para penganut agama, dan setiap agama memiliki nama dan sebutan sendiri-sendiri tentang Tuhannya. Sedangkan para saintis menyebutnya energi sebagai substansi absolut yang kekal abadi, yang tidak diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan. Sedangkan orang-orang yang tercerahkan, yaitu orang-orang yang sudah merdeka dari pikirannya, mampu mengetahui dan mengenali substansi absolut yang non-dualitas dalam bentuk dan nama apapun yang beraneka. Jadi spiritualis sejati tidak akan mudah terperangkap dan terkacaukan oleh berbagai narasi dan pendapat tentang Tuhan atau apapun nama dan sebutannya. Mereka tidak terikat lagi oleh bentuk-bentuk dan nama-namanya yang beraneka dan sementara, karena para spiritualis sejati sudah memegang kuncinya, yaitu mengetahui secara substansial kenyataan Tuhan itu sendiri yang tidak lagi disebut Tuhan di level ini. Sedangkan bagi orang-orang atau gerombolan-gerombolan yang membatasi kecerdasannya di level serendah dan sebatas kemampuan fisik indrawinya, tidak bisa menerima dan percaya dengan adanya Tuhan. Orang-orang di level ini membatasi kecerdasannya sebatas kemampuan otak dan indrawinya semata. Maka gerombolan ini akan mengatakan bahwa Tuhan hanyalah halusinasi dan ciptaan dari manusia yang lemah jiwanya, yang sepenuhnya percaya hanya pada dogma agama semata. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi hanya bisa terjadi pada orang-orang yang terganggu mentalitas dan kejiwaannya, seperti skizofrenia, bipolar, demensia, dan depresi berat dengan gejala psikosis. Juga bisa disebabkan adanya gangguan saraf dan otak seperti Parkinson, migrain dengan aura, stroke, epilepsi, dan Alzheimer. Jadi jelas, halusinasi tidak akan terjadi pada orang-orang yang sehat jiwa dan fisiknya, sekalipun pada saat meditasi yang mendalam. Karena meditasi yang benar adalah proses di mana seseorang sedang keluar dari ruang berpikirnya, keluar dari aktivitas berpikirnya, menjernihkan dirinya dari kebisingan pikirannya. Meditasi semacam ini memberikan ketenangan dan keheningan. Oleh karena itu, halusinasi tidak akan pernah terjadi pada orang-orang yang sudah mampu mengendalikan pikirannya, berdaulat penuh atas pikiran dan egonya. Orang-orang yang sudah merdeka dari pikirannya menjadi hening, tenang, dan bahagia, merdeka dari kebisingan pikirannya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Jadi salah sama sekali klaim dan tuduhan mereka terhadap para pelaku kemurnian yang sudah tercerahkan, yang sudah mampu melakukan komunikasi dengan substansi lain yang supra absolut maupun yang ultra absolut dalam kenyataan yang sebenarnya. Mereka belum mengetahui apapun tentang kenyataan dan kehidupan yang sebenarnya yang non-dualitas tidak terbatas, namun sudah banyak membuat klaim-klaim murahan dalam batasan-batasan kemampuan mereka yang memang mereka sendiri sudah membatasi diri dan kecerdasannya sebatas keyakinan dan pemahaman mereka sendiri. Mereka yang masih tergantung dan dibatasi oleh pikirannya tidak menyadari dan belum bisa membedakan antara kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan eksternal yang menampakkan diri dengan kenyataan subjektivitas yang dipahami oleh sistem keyakinannya sendiri. Dan lagi pula, bagaimana mungkin substansi-substansi yang lebih rendah
bodoh dan terbatas, bisa mengukur substansi-substansi absolut yang lebih tinggi, lebih cerdas dan tidak terbatas. Apalagi mereka yang belum melakukan perjalanan apapun untuk mencari kebenaran adanya, belum membaca dan mengumpulkan data-data apapun yang bisa dijadikan bukti eksistensinya, dan sama sekali belum melakukan pengkajian dan langkah-langkah pembuktian apapun, namun sudah membuat kesimpulan sepihak bahwa Tuhan hanya khayalan manusia semata, dan di samping itu sudah memandang rendah pihak-pihak lain yang sudah mampu membuktikan adanya substansi absolut yang maha sempurna, dan memandang rendah juga kepada mereka yang sudah mengagung-agungkan nama dan kebesaran substansi absolut yang disebut Tuhan, apapun namanya. Siapapun bebas berpendapat sendiri sebatas kemampuan otak dan pikirannya, asal sudah mampu membuktikan sendiri kebenaran pendapatnya. Ini bukan tentang kemerdekaan atau kebebasan berpendapat. Ya, setiap orang boleh berbeda pendapat, tetapi untuk apa berpendapat? Jika hanya ingin menunjukkan isi kepalanya, jika hanya ingin memperlihatkan kebodohannya semata, mendengarkan pendapat subjektif itu sia-sia dan tidak ada gunanya, buang waktu percuma. Karena itu bukan ilmu pengetahuan objektif yang logis dan sistematik. Dari 1000 orang bisa muncul 1000 pendapat. Untuk apa semuanya hanya sampah? Hancurkan semua sudut pandang. Semuanya salah. Tidak ada satu sudut pandang pun yang benar karena ada subjektivitas di dalamnya. Yang menjadi masalah saat ini, akhir-akhir ini, adalah ketika banyak orang mulai melirik, bisa mendapatkan uang dengan cara membuat konten-konten sampah yang dikemas mewah dan cantik. Sehingga sekarang banyak orang bodoh dan terbatas pengetahuan dan pengalamannya berkoar-koar dan nyinyir melalui kanal-kanal atau konten-konten di medsos seperti YouTube, FB Pro, Instagram, atau TikTok. Tidak punya pengetahuan filsafat tetapi membahas filsafat dan merendahkannya. Tidak punya pengetahuan spiritualitas tetapi membahas spiritual hingga merusak image spiritualitas itu sendiri. Tidak punya pengetahuan agama tetapi membahas agama dan melecehkannya karena gara-gara para penganutnya yang brengsek dan arogan. Itu semuanya sampah beracun yang bisa merusak otak dan pikiranmu. Itu bukan ilmu pengetahuan, hanya cuap-cuap orang yang sedang haus viral dan uang. Itu hanya nyinyiran orang yang sedang sakit hati. Hanya gonggongan anjing berkaki dua. Biarkan anjing-anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tidak punya pengetahuan dan kedalaman apapun, tetapi sudah banyak bacot membahas tentang spiritualitas, agama, dan Tuhan. Orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tetapi berani membahas tentang Tuhan, itu goblok namanya. Seperti halnya pembahasannya Stephen Hawking yang menyatakan Tuhan tidak ada karena dia tidak melihat adanya Tuhan dengan mata empiriknya yang terbatas. Begitu pula pakar neurolog yang hanya percaya bahwa semuanya berpangkal dari otak manusia dan mereduksi kenyataan menjadi hanya sebesar sistem sarafnya. Namun membahas spiritual dan agama yang metafisika, itu goblok namanya. Sebagaimana guyonannya Dr. Bedes yang mulai banyak membius manusia-manusia kanak-kanak. Itu bukan pengetahuan saintifik yang sistematis, itu hanya pendapat subjektif yang tidak berpijak pada kenyataan sebenarnya. Tidak ada kedalaman sama sekali, asal menguap saja. Cuma gonggongan orang-orang yang lagi nyinyir karena sakit hati. Jika Einstein yang berbicara tentang sains, nah itu barulah pengetahuan saintifik. Jika Socrates yang berbicara tentang filsafat dan kebenaran, itulah pengetahuan yang bisa membawamu semakin menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Jika Siddhartha Gautama atau Mahavira atau Muhammad Rasulullah yang berbicara tentang spiritualitas, nah itulah pengetahuan hakiki yang sebenarnya. Namun tidak banyak orang yang mampu menyelami kedalamannya atau mampu menyentuh esensi yang sebenarnya. Banyak yang mengaku Jawa, tetapi tidak memiliki kedalaman pengetahuannya tentang Jawa.
Dan pada saat mengkaji kejawaan, tetapi yang dibahas adalah kejelekan agama lainnya yang dituduh sebagai bukan agama leluhur. Sambil nyinyir tidak habis-habisnya memburuk-burukan Islam atau Kristen dan nabi-nabinya karena gara-gara benci melihat kelakuan para penganutnya yang radikal dan fatal, suka main hakim sendiri yang memang tidak sedikit yang bejat seperti Rizik dan Bakar Semit yang selalu merasa benar sendiri dengan ajaran agamanya dan menganggap sesat ajaran agama lainnya. Itulah pemahaman para penganutnya yang terbatas, yang tidak bersumber dari ajaran murni agamanya, melainkan hanya produk dari pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mampu memberikan pencerahan apapun kecuali hanya sumpah serapah yang menyampah, meracuni pikiran para pengikutnya yang kurang kritis. Sampah-sampah beracun yang bisa mengancam kerukunan dan keutuhan berbangsa. Nampaknya ada gerakan laten komunis PKI yang bersembunyi dan berlindung di bawah bendera ilmu pengetahuan dan gerakan kebudayaan Nusantara yang sedang viral di mana-mana mengateiskan bangsa dan menjauhkan umat manusia dari agamanya. Orang bodoh di zaman ini nggak malu, nggak punya malu memperlihatkan kebodohannya. Di zaman yang serba cepat seperti saat ini, zaman di mana orang-orang bodoh tanpa malu-malu lagi memperlihatkan kebodohannya. Ini efek dari kemajuan teknologi. Kebodohan tidak lagi menjadi musuh yang harus diperangi. Kebodohan justru dirayakan, dibagikan, bahkan dijadikan identitas di kalangan generasi muda. Buktinya, banyak orang yang pengetahuannya sangat terbatas tanpa kedalaman sama sekali tentang spiritualitas dan kenyataan yang sebenarnya, tapi sudah banyak berbicara tentang kesadaran, agama, dan Tuhan. Tidak percaya dengan adanya Tuhan, tetapi sudah banyak membahas spiritualitas sebagai jalan lain untuk mengetahui dan menyelidiki kebenaran adanya Tuhan tanpa melalui agama. Ya, mungkin saja orang bisa mengkaji keberadaan Tuhan melalui jalan lain tanpa agama, misalnya melalui filsafat. Namun jangan disalahpahami bahwa filsafat bukanlah jalan spiritualitas. Karena secara substansial, filsafat dan spiritualitas memiliki cara dan disiplin yang berbeda, bahkan bertentangan. Filsafat dalam kajiannya banyak bergantung pada kemampuan dan kecerdasan berpikir. Sedangkan spiritualitas sebaliknya, sama sekali tidak bergantung pada kemampuan berpikir. Spiritualitas hanya merupakan jalan kembali kepada kenyataan yang sebenarnya tanpa berpikir sama sekali. Ini merasa kebodohannya, melihatkan kebodohannya. Ini zaman ini yang disebut jahili. Zaman di mana orang-orang tanpa malu-malu lagi menunjukkan ketololannya sendiri. Kebodohan di zaman ini tidak lagi disembunyikan, bahkan dengan bangga dan dianggapnya sebagai bentuk kebebasan berpikir. Komen-komen yang meyakinkan tetapi kosong dan tidak berbobot, tidak ada kedalaman dan proses berpikir yang cermat. Dan uniknya, ini tidak dianggap masalah. Malah sebaliknya banyak diikuti dan dipuji. Setidaknya dia berani bicara. Namun berani bicara tanpa kedalaman hanya merupakan pertunjukan tentang kebodohan. Suatu kebodohan yang tren dari zaman ini. Tanpa malu lagi memperlihatkan kebodohannya masing-masing. Ternyata sekalipun sains, apa yang bisa dilakukan sains dalam penyelidikannya hanya membatasi diri pada yang nampak. Hanya pada yang bisa dipersepsi oleh panca inderanya. Membatasi diri menyelidiki yang nampak. Sains tidak berani menyelidiki. Sains tidak berani menyelidiki sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Pada akhirnya mereka yang percaya pada sains hanya percaya pada yang nampak yang bisa dilihat oleh matanya. Dan mereka yang hanya mengandalkan matanya mulai meragukan dogma-dogma agama tentang adanya Tuhan, surga dan negeri akhirat yang dianggapnya hanya dongeng,
hanya mitos yang tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Ada apa dengan kemampuan indrawi? Apa dan di mana kehebatan mata sehingga dijadikan ukuran dan sarana penentu yang bisa dijadikan pembukti bahwa Tuhan itu ada atau tidak? Mata manusia sangat terbatas dan terlalu sempit kemampuannya untuk melihat kebesaran Tuhan. Jangankan untuk melihat Tuhan yang Maha Agung, yang kekuasaan dan keberadaannya meliputi seluruh alam semesta. Untuk melihat uang yang kecil yang ada di dalam saku celanamu saja tidak mampu. Itu suatu bukti bahwa panca indera fisikal yang sangat terbatas kemampuannya tidak bisa dijadikan penentu yang akurat. Dan apa yang bisa diselidiki oleh sains baru sebatas kenyataan yang nampak atau kenyataan eksternal yang selalu berubah-ubah. Dan itu bukan kenyataan yang sebenarnya yang kekal abadi dan tidak ada perubahan sedikit pun keberadaannya. Sebagaimana penyelidikan sains terhadap atom dan apa yang bisa ditangkap oleh mata mikroskop baru sebatas kulitnya atom yang tebalnya hanya 0,000000001% dibanding dengan isinya yang tidak bisa dipersepsi oleh kemampuan indrawi. Oleh karena itu, apa yang bisa diselidiki oleh sains terhadap kenyataan baru sebatas kulitnya saja, belum pada kenyataan yang sebenarnya yang tidak bisa dilihat oleh mata ragawi manusia. Keberadaan Tuhan bukan hanya ada pada kenyataan yang tidak nampak saja, melainkan keberadaan Tuhan meliputi seluruh kenyataan, baik yang nampak skala maupun yang tidak nampak niskala. Sampai kapanpun, secanggih apapun sarana penyelidikan manusia tidak akan mampu menyaksikan adanya Tuhan. Selama mata ragawi manusia yang dijadikan pembatas dan penentu. Ada mata manusia yang lain yang kemampuannya bisa digunakan untuk menyaksikan keberadaan Tuhan yang Maha Ada. Saat ini mata non-ragawi itu ada sebagai potensi. Dan untuk mengembangkan kemampuannya dibutuhkan data-data, pengetahuan dan aplikasi tertentu. Jadi sampai saat ini, sains belum mampu memahami dan membuktikan keberadaan Tuhan secara empirik. Karena para saintis yang sudah membatasi ketentuan-ketentuannya. Tapi sama sekali tidak menyelidiki Tuhan. Tidak menyelidiki Tuhan. Kalau ada ilmu pengetahuan yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu hoaks. Oleh karena itu, jika ada saintis yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara saintifik, itu bukan narasi ilmiah, melainkan hanya kesimpulan subjektif yang dinyatakan oleh ilmuwannya dan bukan oleh hasil penemuan ilmiah. Karena sampai saat ini tidak ada satu disiplin sains yang benar-benar fokus menyelidiki adanya Tuhan. Dan bodoh, nggak ada pengetahuan yang menyelidiki Tuhan. Kalau ada katakan Tuhan ada atau tidak ada, itu orangnya, pendapat orangnya, bukan ilmunya. Itu sama sekali tidak ada. Jadi bedakanlah antara statement ilmiah yang objektif dengan pendapat-pendapat subjektif para saintisnya. Tidak ada atau ada. Itu pendapat orang-orangnya. Maka harus dibedakan antara pendapat dengan kenyataan yang dan apa yang disimpulkan oleh saintisnya tentang kenyataan jangan dianggap dan diperlakukan sebagai sains. Dan lagi pula kebenaran saintifik itu masih relatif selamanya sebagai tesis selama ada kemungkinan munculnya penemuan-penemuan baru yang berdiri sebagai antitesisnya. Untuk saat ini, tugas sains yang memang sangat dibatasi ini bukan untuk menyelidiki substansi absolut yang tidak terbatas. Jelas itu langkah mustahil. Substansi yang terbatas menyelidiki yang tidak terbatas. Tugas sains saat ini hanya memperlihatkan pada manusia apa yang nampak yang benar-benar ada sumbernya dengan apa yang nampak yang tidak ada substansinya. Dengan menggali lebih dalam dan lebih luas
kedalaman dan keterbatasan fisika, agar manusia menyadari keterbatasan dirinya dan melihat adanya kemungkinan lain yang menawarkan kepada manusia untuk melampaui pantai yang terbatas dengan sampan kecilnya menyeberangi samudera kenyataan yang tidak terbatas, mencapai pantai yang tidak terbatas. Kenyataan sebagai kenyataan yang non-dualitas selamanya tak bisa diungkapkan dengan bahasa kata-kata yang dualitas dan terbatas. Sesempurna apapun narasi saintifik tentang kenyataan, bukanlah kenyataan, melainkan hanya sebatas konsep, sebatas gagasan dualitas yang terbatas. Tidak bisa disamakan antara kenyataan selamanya dengan pernyataan-pernyataannya. Oleh karena itu, istilah kenyataan yang dipahami oleh para pelaku spiritual sejati berbeda maknanya dengan kenyataan yang dipahami oleh kebanyakan orang, termasuk para saintis, para filsuf, dan para penganut agama. Kebanyakan mereka menganggap alam semesta yang menampakkan diri di depan mata kita ini yang disebut sebagai kenyataan. Ini berbeda dengan pengetahuan orang-orang yang tercerahkan. Yang nampak itu bukan kenyataan, melainkan baru kulitnya, baru wajahnya atau bentuknya saja yang selalu berubah-ubah. Ibarat duren, itu durinya saja, bukan durennya. Ya. Sedangkan yang disebut kenyataan itu kekal abadi, sulit dijangkau oleh mata manusia karena disembunyikan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di permukaannya. Sebagaimana samudra yang tenang dan dalam, disembunyikan oleh ombak-ombak yang selalu menari di atasnya. Yang 9,99999% itu bagian internalnya yang tidak nampak di depan mata indrawi manusia, dan yang tidak nampak bukan berarti kosong. Itu bagian dalam dan mereka tidak bisa melihat. Mereka menyebutnya kosong. Padahal nggak ada yang kosong. Hanya mata kita belum mampu melihat. Sama dengan kemampuan sains sebelumnya yang menyatakan atom sebagai benda yang paling terkecil. Dan ternyata sesudah ada teknologi dan sarana yang lebih memadai, sehingga mampu melihat benda-benda yang lebih kecil lagi dari atom dengan segala karakternya yang sulit diduga, yang kemudian disebut sebagai batas wilayah fisika kuantum. Kita bisa mengetahui ternyata ada yang lebih halus dari atom. Yang di sini, mereka punya kosong karena belum melihat. Suatu ketika, pada saat kita menemukan alatnya, maka kita akan mengetahui ternyata yang kosong ini tidak kosong. Maka kalau mereka menyebut kosong adalah satu kesalahan. Harga menyebut. Sama dengan orang-orang yang meragukan adanya Tuhan, yang dengan bangga menyebut dirinya ateis, yang merasa dirinya lebih maju dan lebih baik daripada para penganut agama, yang dituduh konservatif dan fanatik, terlalu percaya pada dogma agama yang tidak akan bisa dibuktikan kebenarannya. Sesungguhnya keadaan pikiran dan keyakinan orang-orang yang mengaku diri ateis tidak jauh berbeda dengan jiwa dan keyakinannya para penganut agama. Mereka juga fanatik dan konservatif dalam mempercayai kesimpulan-kesimpulan dogmatis yang disampaikan para saintis yang ateis. Karena mereka tidak mampu melihat kenyataan yang sebenarnya sehingga menganggapnya sebagai tidak ada. Dan yang benar-benar ada hanyalah yang nampak di mata saja. Nah, ini pun hanya sebuah dogma, hasil kesimpulan para saintis yang ateis semacam Hawking dan yang sekelasnya. Dan itu bukan kesimpulan saintifik, melainkan hanya kesimpulan para ilmuwannya yang ateis, yang subjektif dan terbatas. Inilah dogma saintis yang menyesatkan. Melihat yang kosong dari atom yang kecil saja tidak mampu, apalagi melihat Tuhan yang kekuasaan dan keberadaannya meliputi semua atom yang ada di alam semesta yang luas dengan miliaran galaksi. Ini bukan tentang kemerdekaan atau kebebasan berpendapat. Apa yang kamu ketahui tentang kemerdekaan atau kebebasan?
Apakah kamu sudah bebas dari pikiran dan keyakinanmu yang terbatas? Kamu boleh bangga, merasa bebas dari dogma-dogma agama. Tetapi pernyataan esensialnya, apakah kamu sudah bebas dan merdeka dari pikiran dan pengetahuanmu yang terbatas? Semua pengetahuan dan pemahaman yang ada di dalam pikiranmu hanyalah dogma semata. Karena kamu hanya ikut-ikutan percaya tanpa membuktikan sendiri kebenarannya. Keadaanmu tidak jauh berbeda dengan para penganut agama. Kebebasan macam apa yang kamu pahami dalam kehidupanmu? Apakah hanya berkesimpulan sepihak menurut prasangka dan ukuran-ukuran subjektivitas kamu atau gerombolan-gerombolanmu sendiri tanpa menghargai yang lain? Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Masih ingat pada konten-konten Hyang Wedo TV sebelumnya yang pernah membahas tentang level-level kecerdasan manusia dalam mengetahui adanya Tuhan atau tidak? Pembahasan ini pernah Hyang kaji dalam judul 5 level kecerdasan versi Hyang Wedo. Agar mudah diingat dan dipahami setiap jenjangnya, Hyang beri nama sesuai jenjang pertumbuhan biologis manusia. Maka 5 level kecerdasan itu antara lain: 1. Kecerdasan bayi atau kecerdasan batu. 2. Kecerdasan kanak-kanak atau kecerdasan pohon. 3. Kecerdasan remaja atau kecerdasan binatang. 4. Kecerdasan dewasa atau kecerdasan manusia. 5. Kecerdasan tua atau kecerdasan dewa atau malaikat. Kecerdasan bayi adalah kecerdasan yang paling terendah. Sebagaimana seorang bayi yang hanya mengandalkan kemampuan fisik indrawi semata. Bayi belum memiliki kecerdasan apapun kecuali dalam bentuk potensi semata. Sistem penalarannya belum terbentuk. Bahkan di level ini sesungguhnya belum ada kecerdasan apapun. Masih seperti batu mati. Pengetahuannya sangat tergantung dan ditentukan oleh apa atau siapa yang menjadi pengasuhnya, manusia atau monyet. Tapi yang jelas dan pasti, pertama adalah kemampuan fisik dan panca inderanya sebagai modal utama. Apa yang bisa dilihat oleh matanya, itulah yang bisa diakui ada. Sebaliknya, yang tidak nampak menurut mata indrawinya berarti tidak ada. Dalam 5 level kecerdasan manusia versi Hyang Wedo, orang-orang di level kecerdasan bayi ini hanya bisa melihat asap saja yang nampaknya selalu berubah-ubah dan tidak melihat adanya yang lain. Hanya melihat bentuk-bentuk yang nampak yang selalu berubah sebagaimana bentuk alam semesta yang terus berubah. Tidak ada yang lain, yang ada hanya asap. Yang ada hanya materi, yang nampak hanya ciptaan yang selalu berubah-ubah keadaannya, tanpa pencipta. Sedangkan kecerdasan di level kedua adalah kecerdasan kanak-kanak, yang sudah memiliki kemampuan pohon, hanya bisa tumbuh ke atas, yaitu orang-orang yang mulai tumbuh keyakinannya, percaya akan adanya api sebagai sumber asap yang tersembunyi di balik adanya asap yang nampak. Orang-orang di level kecerdasan kedua ini percaya adanya pencipta yang kekal abadi di balik ciptaannya yang tidak kekal. Percaya ada asap pasti ada api, ada ciptaan pasti ada penciptanya. Dan kecerdasan di level ketiga adalah kecerdasan remaja dengan kemampuan binatangnya yang bisa bergerak meruang, menjauh atau mendekat. Orang-orang di level kecerdasan remaja sudah bergerak mencari sebagaimana binatang yang lebih baik dari pohon. Jika kecerdasan kanak-kanak hanya mampu mengembangkan keyakinannya ke langit sebagaimana pohon yang hanya bisa tumbuh ke atas, pertanda tumbuhnya keyakinan, baru percaya adanya api, baru percaya adanya Tuhan. Maka dalam kecerdasan remaja, bagaikan binatang sudah bergerak mencari di mana api sebagai sumber asap itu berada. Mencari di mana rumah Tuhan itu berada. Ada asap pasti ada api. Orang-orang di level ini benar-benar melangkah mencari untuk menemukan apinya. Sebagaimana ciptaan yang merindukan untuk menemukan penciptanya.
Selanjutnya di level keempat adalah kecerdasan dewasa dengan kemampuan manusianya yang mudah mengenali dirinya sendiri. Karena adanya kecerdasan ini, orang-orang di level dewasa berhasil melihat bentuk atau wajahnya api. Ibarat pencari Tuhan sudah menemukan rumahnya Tuhan. Kecerdasan di tingkat ini adalah kecerdasan murni tanpa pikiran, melihat yang ada menurut adanya, mampu menemukan rumahnya sebagaimana kenyataan yang sebenarnya tanpa prasangka apapun. Dia sudah mampu melihat pencipta di balik ciptaannya, sudah mampu melihat penghuninya yang bersembunyi di balik rumahnya. Berbeda secara ruah bineda dengan melihat kenyataan berdasarkan kemampuan mata ragawi yang sangat terbatas pada kecerdasan di level bayi, yang tentunya sangat tergantung pada kesehatan dan kesempurnaan matanya, tidak rabun atau buta. Begitu pula dalam melihat kenyataan di level kecerdasan kanak-kanak, berarti melihat kenyataan berdasarkan pada keyakinan, pemahaman atau praduga pikiran semata yang subjektif. Tentunya hanya akan menciptakan ilusi semata. Sedangkan melihat kenyataan di level kecerdasan remaja adalah melihat berdasarkan pada adanya kenyataan yang terlihat itu sendiri, berdasarkan pada kenyataan itu sendiri yang menampakkan seadanya, bagaikan mampu melihat rumahnya. Namun kenyataan yang berhasil disaksikan para pelaku dalam kecerdasan di level ini adalah kenyataan eksternal yang tidak terbatas, adwaita. Sedangkan apa yang bisa diselidiki para saintis hanya rumahnya yang terbatas, pisita dwaita, kenyataan eksternal yang selalu berubah dan terbatas, berdasarkan pada tesis-tesis atau praduga ilmiahnya yang dicapainya secara silogistik. Akhirnya pada kecerdasan tertinggi di level kelima adalah kecerdasan tua dengan kemampuan dewa atau malaikat, yaitu mampu menyentuh atau mengalami panasnya api. Pengetahuan di level tua disebut sebagai pengetahuan tertinggi karena mampu mengalami kebenarannya, mampu mengalami kenyataannya. Kecerdasan di level ini adalah kecerdasan guru universal. Inilah kecerdasannya para rasul, para mesias, para awatara atau para Buddha. Nah, sekarang siapapun bisa mengukur dirinya sendiri menggunakan ukuran 5 level kecerdasan versi Hyang Wedo ini. Sudah ada di level berapa dan dalam tingkat apa kecerdasan Anda saat ini? Apakah masih ada di dalam level kecerdasan bayi yang belum bisa melihat apa-apa kecuali asap? Belum mampu melihat apapun kecuali hanya alam semesta yang nampak ini? Seperti kemampuannya orang-orang ateis yang hanya melihat ciptaan tanpa adanya pencipta. Atau kecerdasan dan pengetahuan Anda sudah di level kanak-kanak yang percaya adanya api di balik adanya asap, yang percaya adanya pencipta di balik adanya ciptaan, sebagaimana keyakinannya para penganut agama yang baru mempercayai adanya pencipta di balik adanya ciptaan. Atau mungkin kecerdasan dan pengetahuan Anda sudah ada di level remaja yang sedang gigih melakukan perjalanan dalam bentuk apa saja, baik melalui proses penggalian terhadap pengetahuan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, maupun melalui disiplin menjalani laku spiritual untuk menemukan apinya, untuk menemukan Tuhannya, bukan untuk membuktikan adanya, melainkan untuk memuaskan kerinduannya. Untuk itu, Anda hanya berusaha sekuat mungkin menerapkan kebenaran yang sudah Anda ketahui dalam kehidupan praktis Anda sehingga menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur dan tentunya banyak pengalaman dan pengetahuan hakiki yang ditemukannya. Di level kecerdasan yang mana Anda sudah mengetahui dan mengalami kenyataan ini? Masih dalam level kanak-kanak atau sudah ada di level dewasa? Tentunya bagi yang masih remaja atau bahkan masih kanak-kanak, apalagi yang masih bayi, harus tahu diri dan jangan pongah dengan keterbatasanmu. Banyaklah menimba pengetahuan dan pengalaman pada yang lebih tua.
Selalu rendah hati dan terbuka agar mampu menerima pengetahuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman daripada yang berpengetahuan, yaitu orang-orang yang sudah mampu menyentuh panasnya api, orang-orang yang sudah mampu mengalami kenyataan yang sebenarnya, bukan sekedar mengetahui asapnya saja. Jika kamu hanya mengandalkan mata fisikmu yang sangat terbatas sebagai ukuran untuk melihat dan menentukan adanya sesuatu atau tidak, ini namanya kedunguan. Jangankan untuk melihat Tuhan yang metafisika, untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya saja, banyak orang yang tidak tahu. Untuk melihat berapa rupiah uang yang ada di dalam saku celana yang saja kamu tidak mampu. Bahkan sekalipun kamu mampu melihat berapa juta uang yang ada di saku, belum tentu kamu mampu melihat Tuhan. Karena prasangka dan pengetahuan yang ada di dalam pikiranmu akan menjadi penghalang utama untuk melihat kenyataan yang sebenarnya seadanya. Apa sebutannya bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa, belum melakukan penyelidikan atau pemeriksaan apapun terhadap kehidupan dan kenyataan ini, tetapi sudah berani membuat kesimpulan definitif bahwa Tuhan atau apapun sebutannya sebagai substansi absolut disimpulkan tidak ada karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ini yang disebut arogansi, keangkuhan sekaligus kedunguan. Belum punya kecerdasan apapun kecuali hanya mengandalkan kemampuan fisik sensasionalnya saja. Baru melihat asapnya. Hanya mengandalkan kecerdasan bayi yang belum punya pengetahuan apapun yang sebenarnya yang meta-objektif sekaligus meta-subjektif. Baru melihat asap saja sudah mengatakan hanya asap yang ada, tidak ada yang lain. Padahal ada orang-orang yang lain yang sudah membuktikan adanya api sebagai sumber asal dari mana asap itu muncul. Jika kamu memang cerdas, seharusnya belajar untuk memahami adanya semua yang nampak ini. Paling tidak, tanyakan pada dirimu sendiri dari mana kamu berasal dan kemana kamu sesudahnya. Dan siapakah dirimu yang sebenarnya? Apakah dirimu yang sebenarnya yang baru datang dan kemudian segera pergi?